Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan 10 nomine bintang masa depan atau Future Star Piala Asia 2023. Ke-10 daftar nomine Future Star Piala Asia 2023 itu diumumkan melalui laman resmi. Salah satunya adalah pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Marcelino mencetak 1 gol saat Indonesia melawan Irak pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Golnya mengantarkan Indonesia menyamakan skor meski pada akhirnya Garuda menelan kekalahan 1-3. Sensasi remaja tim Garuda memeriahkan Piala Asia ketika ia mencetak gol penyeimbang melawan Irak di babak penyisihan grup, tulis AFC. Sementara, tendangannya juga membentur mistar gawang saat permain berusia 19 tahun itu menunjukkan sekilas kemampuannya. Demikian AFC. AFC juga menuliskan pencapaian Marcelino Ferdinand yang menjadi pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Sebagai pemain muda terbaik turnamen AFF tahun 2022, Ferdinand sudah bermain di Belgia, tulis AFC. Dengan penampilannya baru-baru ini untuk Indonesia, para penggemar di kampung halaman akan sangat antusias dengan produk muda Persebaya Surabaya ini. Ada 9 nomine Future Star Piala Asia 2023, yaitu Abosbek Faizullaev, Uzbekistan, Ali Jasim, Irak, Lee Kang-in, Korea Selatan, Ali Olwan, Yordania, Takefusa Kubo, Jepang, Jordan Bos, Australia, Abdullah Radif, Arab Saudi, Sultan Adil, Uni Emirat Arab, dan Arif Aiman, Malaysia. Para penggemar bisa langsung melakukan voting melalui laman resmi AFC. Hingga Minggu pagi, Marcelino mendapat suara sebanyak. Jumlah suaranya sama dengan pemain Jepang, Takefusa Kubo. Adapun persentasi tertinggi ialah Abosbek Faizullaev dengan 1100%. Jadi memang melihat potensi Marcelino ini itu sangat mencerahkan ya. Karena memang kalau dilihat dari seluruh pemain timnas Indonesia, itu yang paling pemain Indonesia terbaik saat ini, itu tidak bisa dipungkiri Marcelino. Itu merupakan pemain terbaik yang dimiliki Indonesia, pemain lokal ya. Pemain asli Indonesia. Darah Indonesia yang dari kecil di Indonesia itu Marcelino ya. Dan Marcelino sendiri merupakan pemain termuda ya. Bahkan di Piala Asia tuh pemain termuda kemarin tuh, masih di umur 19 tahun. Jadi memang potensi Marcelino ini kalau kita lihat tuh sangat luar biasa untuk berkembang lebih maju ke depannya. Dan dia masuk ke nominasi pemain dengan masa depan prospek di Asia ya. Itu paling muda. Kalau kita lihat tuh di nominasi tadi itu ada pemain Malaysia ya. Namun pemain Malaysia ini satu sisi dia umurnya sudah 21 tahun. Siapa tuh namanya itu? Gue lupa. Dan dia bermainnya di Liga Malaysia. Sedangkan kita ketahui untuk Marcelino sekarang ini bermain di Liga Divisi 2 Belgia di KM Skadens. Dan lagi berjuang untuk bersaing masuk ke papan atas ya di Liga Belgia Divisi 2. Bahkan potensi untuk calon juara tuh ada. Dan Marcelino bisa, kalau misalnya KM Skadens ini minimal juara peringkat 2 di Liga Belgia Divisi 2 ini, otomatis Marcelino akan mencicipi Liga Belgia utama tahun depan, akan melawan Anderlecht, klub-klub papan atas Liga Belgia ya. Lawan juga Sandy Walsh dan Sissan Patinama. Makanya terutama kayak kemarin nih di KM Skadens nih 2 kali dia main menjadi kartu as ketika KM Skadens berhasil memenangkan pertandingan ya, melawan klub di Liga Belgia. Walaupun memang Marcelino itu bermain hanya sekitar cuma 5 menit lah. Itu pun di menit 90. Nah, diharapkan Marcelino ini kedepannya nih terus meningkatkan performanya ya Marcelino ini. Karena memang kita lihat
Marcelino ini secara fisik kita lihat itu berbeda sekali ketika Marcelino 2 tahun lalu ya. Itu masih kurus, masih kecil ketika masih di Indonesia ya. Namun sekarang di KMKDS itu badannya lebih kekar dan cara bermainnya luar biasa. Kemudian kita juga bisa lihat di Piala Asia itu hanya satu Marcelino tidak tergantikan ya di pemain lokal ya. Di starting 11 pilihan Sintayong. Jadi memang Marcelino ini kita harapkan menjadi pemain yang Indonesia lah, yang terbaik. Jangan seperti Egy dan Witan ya, yang lagi-lagi mereka itu performanya hancur karena balik ke Indonesia. Itu gue yakin ada penyesalan, karena mereka balik ke Liga Indonesia hancur akhirnya. Si Witan apalagi tuh udah bagus-bagus di Ice Tranchin, pilihan utama, player utama, pemain pilihan utama, namun sayangnya dia pindah. Dan sekarang kualitasnya kita lihat, itu kualitasnya sangat hancur adur si Witan ini. Berbeda dengan Marcelino. Umurnya sekarang Marcelino kalau gak salah tahun ini 20 nih. Baru menginjak 20 tahun, tapi kualitasnya udah moncer seperti itu. Namun lagi-lagi memang kendala anak-anak muda, pemain muda itu terkendala emosional ya. Gampang jumawa tinggi, ketika lagi bagus itu jumawanya tinggi, ketika lagi drop itu dropnya banget gitu, ngerti nggak? Nah ini peralihan sebenarnya Marcelino bisa di-push untuk naik level, masih bisa sih Marcelino nih, karena memang dari umur 17 tahun itu udah masuk pemain timnas ya. Itu pemain muda yang luar biasa ya, baru 17 tahun udah masuk timnas. Sekarang masih umur 19 tahun, luar biasa sekali prospeknya nih. Dan diharapkan dia nih masuk ke Piala Asia U23, bermain di sana. Wah, kalau misalnya nanti Marcelino itu membawa Indonesia lolos ke Olimpiade Paris, luar biasa banget, histori banget untuk Indonesia. Dia bisa berhasil membawa Indonesia ke Olimpiade ya. Karena memang jatah slot di Piala Asia U23 untuk jatah Asia untuk lolos ke Olimpiade itu ditentukan oleh Piala Asia U23 nanti di bulan April di Qatar. Yang lolos tuh jatah 3 ya. Juara runner up Piala Asia dan peringkat 3 terbaik di turnamen tersebut. Jadi memang gak berat, gak mudah ya. Apalagi kita lihat di Piala Asia U23 nanti Indonesia itu tergabung dengan grup-grup maut ya. Tuan rumah Qatar kalau gak salah itu bergabung di situ. Yordania yang kemarin baru sebagai finalis, Australia itu berat sekali tuh kualitasnya. Australia baru dibantai kita kemarin, Yordania kita kalah, Yordania itu lolos ke final. Makanya kita berharap semoga pemain-pemain Indonesia nanti termasuk Marcelino nih, yang pemain muda itu bisa diambil lah untuk TC. Rencananya sih ada TC nih, PSSI itu akan mengadakan TC untuk Piala Asia, khusus pra Piala Asia U23. Namun ini lagi-lagi tergantung negosiasi yang dilakukan pihak PSSI ya, terutama leadernya nih Erick Thohir nih, bagaimana bisa meyakinkan kepada masing-masing klub yang dilakoni oleh para pemain timnas itu, mereka mau nurut kepada PSSI, setuju gitu. Nah kayak gitu aja dari gua, terima kasih.